Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana rasanya ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita diolok-olok, kita diremehkan, kita dihina, kita dibully. Rasa-rasanya sakit hati kita dan kita bisa tertekan, psikologis kita bisa terganggu, jiwa bisa kita terganggu. Mungkin kita pernah menjadi korban dari semua itu, atau sebaliknya malah kita menjadi pelaku. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan datang ke tengah-tengah kita malam hari ini. Bagaimana Tuhan akan mengajar kita dengan kasih, mengasihi sesama kita. Olehnya, mari Bapak Ibu saudara-saudara, pada malam hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, Tuhan Allah yang baik, yang setia memelihara kami, yang memandang kami begitu sangat, penuh dengan kasih tanpa membedah-bedahkan, memuliakan kami sebagai manusia, sebagai anak-anak-Mu. Seharusnya demikian juga kami saling memuliakan, saling mengasihi, saling memandang dengan baik, dan saling mensukacitakan satu sama lain. Tetapi itulah kami sebagai manusia, terkadang keberadaan kami malah tidak mensukacitakan, malah menjadi beban pembawa duka cita bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur 123 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Mazmur 123 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita renungkan firman-Nya dengan tema ajarilah kami saling mengasihi. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, di YouTube dia pernah mengaku bagaimana ketika ia kecil sering sekali dia mendapatkan penghinaan, diremehkan, dibully ya, diolok-olok. Di YouTube dia mengaku bahwa karena dia adalah keturunan Arab, waktu SD, waktu kecil ia diolok-olok, ya dikatakan bule nggak jelas, londo ora jelas gitu, londo atau bule yang nggak jelas, londo atau Belanda yang nggak jelas. Di Amerika dia kan badannya agak bulat. Ya ketika ia studi juga sering dia mendapatkan bullying, penghinaan dan ejekan. Dia sering dipanggil butterball ya, kita bayangkan kalau dipanggil butterball nggak enak ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, nggak enak rasanya ketika kita diolok, ketika kita dibully, ketika kita direndahkan, dihina. Dan mungkin kita pernah mengalami hal yang sama, atau bahkan mungkin kita juga pernah melakukan hal seperti itu kepada teman-teman, kepada orang lain. Penyebabnya macam-macam, ada karena kebencian, ada karena suka-sukanya saja.
Tetapi ada memang karena motivasi dia merasa lebih baik. Ya, merasa lebih baik daripada orang lain sehingga ia merasa berhak untuk menghina, merendahkan, meremehkan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu perbuatan itu tidak baik, tetapi tetap saja menjadi fenomena. Ada yang dibully dan ada juga yang pelaku bully. Orang yang dibully ada yang biasa-biasa saja. Ada yang cukup terbeban, tertekan, dan tak sanggup menerima semua itu. Dan ada juga yang mengalami stres, depresi yang luar biasa. Pemazmur, gara-gara bully ini, gara-gara penghinaan, gara-gara olok-olokan, dia hidupnya benar-benar merasa gelisah. Hidupnya benar-benar merasa tidak tenang. Hidupnya merasa benar-benar tertekan. Hidupnya dia benar-benar merasa menderita dengan olok-olokan dan penghinaan yang dia alami, yang dia terima dari orang-orang lain. Dan itu terus-menerus dialami, diterima, diperlakukan dengan begitu sangat remeh. Bapak Ibu saudara-saudara, lama ia mengalami penghinaan itu. Dan dia katakan cukup kenyang. Cukup kenyang perutnya dan cukup kenyang jiwanya. Ini menandakan bahwa penderitaan, ketertekanan karena persoalan bullying ini, penghinaan ini, benar-benar menimbulkan penderitaan secara menyeluruh, fisik dan bahkan psikis, jiwa, mental seorang pemazmur di sini. Dia mau mengadu kemana? Dia mau melawan dan membalas itu tidak mungkin sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun itu begitu sangat-sangat menyakitkan sekali. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang tega melakukan ini? Membuat sesamanya begitu sangat menderita. Siapa yang tidak berperi kemanusiaan, yang sama sekali tidak berperasaan, tidak mengukur bagaimana kalau dirinya diperlakukan seperti itu. Ternyata jelas dalam teks bacaan kita yang melakukan penghinaan dan olok-olokan bully itu dalam bacaan kita adalah orang-orang yang merasa aman dan dikatakan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa aman di sini adalah orang-orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang merasa kelasnya lebih tinggi daripada orang lain. Ini mungkin menyangkut status sosial. Dia merasa lebih baik karena mungkin masalah ekonomi. Dia mungkin merasa lebih baik karena masalah kedudukan dan jabatan. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Mungkin karena dia lebih cantik, mungkin karena dia lebih ganteng, mungkin karena secara fisik dia merasa lebih baik daripada orang lain. Mungkin dia merasa lebih baik daripada orang lain karena apa-apa yang dia miliki. Dan ternyata inilah orang yang sombong. Sombong itu adalah orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, yang tidak melihat orang lain itu sama seperti dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hati-hati dalam hal itu. Ternyata di hadapan Tuhan kita tidak ada bedanya, kita sama. Kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membedakan kita karena penampilan fisik kita yang berbeda. Karena lebih cantik, lebih ganteng, karena
Kita merasa secara fisik lebih baik daripada orang lain. Tuhan tidak melihat itu dan tidak menjadikan ukuran Tuhan memandang dan mengasihi kita. Tuhan tidak membeda-bedakan mana kaya dan miskin, mana pejabat dan mana yang bukan, mana yang punya kedudukan, mana yang tidak, mana yang stratanya lebih baik, mana yang stratanya lebih rendah. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan memperlakukan kasih yang sama. Ukurannya adalah kasihnya yang tanpa memandang muka. Kasih agape. Kasih yang tanpa membanding-bandingkan, tanpa memandang muka. Kita baik atau enggak, tanpa memandang yang kita miliki banyak atau enggak. Kita sama-sama menjadi sasaran kasih Tuhan. Nah, kemana dia? Seorang pemazmur mencari perlindungan dan pertolongan hanya kepada Tuhan. Tidak mungkin menjilat kepada orang itu. Hanya kepada Tuhan dia menyampaikan semuanya itu. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Hanya kepada Tuhan kita bisa meminta pertolongan, memohon belas kasihan. Karena apa? Dia tidak memandang muka. Bapak Ibu saudara-saudara, hati-hati dengan kaum pengolok-olok. Hati-hati jangan sampai menjadi kaum pencemooh, kata Mazmur 1. Dan jangan mau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Dalam artian bahwa kita tidak boleh hidup seperti cara orang-orang yang dikatakan kelompok pengolok-olok, kelompok orang pencemooh. Karena orang-orang seperti itu merasa lebih baik daripada orang lain. Stop olok-olok Bapak Ibu saudara-saudara. Dan jikalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, jangan pernah membalas. Karena diri kita bukanlah pengolok-olok. Diri kita adalah orang yang penuh dengan kasih, yang membalas olok-olok dengan kasih, yang membalas perbuatan jahat dengan kasih dan pengampunan. Bukan dengan kutuk. Jikalau engkau adalah pelaku pengolok-olok, saatnya kita sadar Bapak Ibu saudara-saudara. Stop olok-olok, stop penghinaan, stop pelecehan, stop bullying. Kobarkan dan nyalakan semangat kasih dan nyatakan kasih untuk menyatakan sukacita bagi semua orang. Hidupmu mendatangkan sukacita, itu adalah tugas kita bersama. Mari usahakan supaya kehidupan ini berjalan dengan baik. Damai sejahtera, sukacita bukan hanya di bibir, tetapi sukacita dan kasih itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita agar iman kita berbuah. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan nyanyian pujian kasih pasti lemah lembut. Kudus tiada batas.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Syukur kepada Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Engkau adalah Allah kasih dan sumber kasih, yang mengasihi kami dengan tanpa batas, tanpa memandang siapa kami. Dengan kasih-Mu kami mendapatkan sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Dan dengan kasih-Mu Engkau mengampuni kami. Ajarlah kami dengan kasih-Mu yang lemah lembut, menyatakan buah-buah iman kami dalam hidup kami, yang terus menebar kasih berkat dalam kehidupan kami dan kepada siapa saja. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh umat-Mu. Ketika masalah datang menderah, apapun masalah itu, mampukan kami untuk terus datang kepadamu, memohon kasihanilah kami, kasihanilah kami. Dan ketika kami salah arah, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, apapun itu. Tuhan tolong dan kasihani kami. Mampukan kami berjalan, menebar kasih dan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga rencana pemilihan penatua dan diaken pada tanggal 22 November. Persiapkan kami dengan baik, pakai kami, gerakkan kami untuk memilih seperti yang Tuhan inginkan. Dan siapa-siapa yang akan terpilih, itulah yang Tuhan tentukan sebagai alat-Mu, sebagai penatua dan diaken yang akan melayani di jemaat ini. Kami serahkan hidup kami, lindungi kami selalu, naungi kami selalu Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan akan mengajar kita untuk terus hidup dalam kehidupan yang saling mengasihi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat malam. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati.
Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4 dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat
dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5, berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih, saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop, jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.